Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat pecinta channel Anak Rantau Official? Apa kabar semua? Dukung selalu channel Anak Rantau Official demi kita mendapatkan pemimpin yang adil, demi kita dapat pemimpin yang amanah, yang dapat memberi perubahan terhadap bangsa ini ke depan ke arah yang lebih baik lagi. Demokrasi bisa tumbuh lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dalam channel ini memberikan edukasi atau pandangan-pandangan, wawasan-wawasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin, agar kita bisa memilih pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil dan beradab, bisa menghargai demokrasi ini tumbuh lebih baik ke depan, saling menghargai perbedaan pandangan, saling menghargai kritikan-kritikan, saling menghargai antara satu sama yang lainnya, antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, perbedaan suku, perbedaan ras, karena bangsa ini punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini di mana antusias warga DKI Jakarta menyambut pelepasan akhir jabatan Pak Anies Rashid Baswedan yang begitu antusias, lautan manusia dengan sukarela, dengan keinginan hati nurani sendiri, tanpa dibayar, tanpa pamrih, karena kita sebagai warga negara Indonesia merasakan bagaimana kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan yang berpihak kepada warga DKI Jakarta selama ini. Di suatu sisi kita mendapatkan berita yang begitu lucu, yang begitu menghebohkan kita, yang mana ada deklarasi Pak Ganjar yang tahu-taunya deklarasi katanya dukungan dari Ustadz dan Ustazah, organisasi Ustadz dan Ustazah. Ternyata deklarasi itu diiming-imingin dengan pemberian sembako, yang mana Ustadz dan Ustazahnya itu adalah Ustadz dadakan karena diiming-imingi sembako. Kalau yang namanya Ustadz itu pasti yang memberi pencerahan. Kalau di Islam itu yang menguasai bidang agama, yang memberi pencerahan tentang agama. Nah ya, ini lucu beritanya. Ini lucu kejadiannya. Di satu sisi Pak Anies disambut dengan gegap gempita ketika akhir jabatannya oleh warga Jakarta, termasuk informasinya itu masyarakat seluruh wilayah Indonesia, yang memberikan harapan ke depannya Pak Anies bisa memberikan perubahan terhadap bangsa ini yang arah lebih baik, tanpa diiming-imingin sembako, tanpa diiming-imingin bayaran, karena kesukarelaan hati dan keikhlasan bangsa rakyat ini ingin mendapatkan pemimpin yang berpihak kepada bangsa dan negara dan seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia ini. Kita bacakan aja beritanya. Itu kita baca dari berita, judul beritanya ini. Dijanjikan sembako, warga mendadak jadi ustadz lalu ikut deklarasi dukung Ganjar.
Nih. Tadi pelepasan akhir jabatan Pak Anies, nggak ada warga diiming-imingi sembako, nggak ada warga diiming-imingi uang, nggak ada warga diiming-imingi hadiah. Tapi karena prestasinya seorang pemimpin Gubernur DKI Jakarta, keberpihakannya kepada warga Jakarta, keberpihakannya kepada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada warga Jakarta, maka warga Jakarta memberikan apresiasi yang begitu luas kepada Pak Anies Baswedan serta jajaran-jajaran di Pemprov DKI Jakarta. Kalau yang berita kita dapati ini adalah deklarasi Ganjar yang diiming-imingi sembako, katanya organisasi ustadz yang mendukung deklarasi Pak Ganjar, tahu-taunya ustadz dadakan. Oke. Ini berita kita dapat dari Repelita Online. Demi pencitraan, apa saja bakal dilakukan, mulai dari membagikan sembako hingga manipulasi data. Seperti yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Terpasang sebuah spanduk besar yang berisi acara dukungan Ustadz kepada Ganjar Pranowo. Namun yang menghadiri acara tersebut malah kebanyakan pengangguran. Saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan bekerja mendadak jadi ustadz karena berharap mendapatkan diiming-imingin sembako dari panitia. Hal tersebut terkuak dari pengakuan Sucipto, salah seorang yang ikut mendeklarasikan dukungan ke Ganjar. Sucipto bukan ustadz, tapi iming-iming sembako membuat pria pengangguran ini tiba-tiba menjadi ustadz. Namanya juga rezeki, Mas, nggak boleh ditolak, alasannya. Sucipto ternyata tidak sendiri. Kawan-kawan seperjuangannya sesama pengangguran banyak yang ikut meramaikan jadi ustadz dadakan tentunya. Mulai dari anak-anak hingga emak-emak tua renta juga mendadak jadi ustazah karena kucuran sembako. Para ustazah tersebut tergabung dalam jaringan komunitas Ustazah Sahabat Usbat Ganjar Kabupaten Langkat. Seperti relawan Ganjar super aktif menggandeng dukungan para ulama dan tidak satu pun yang menyebut sebagai permainan politik identitas. Politik identitas ini hanya disemayatkan kepada Pak Anies Rashid Baswedan oleh para buzzer, oleh para yang politisi-politisi yang tidak senang dengan Pak Anies Baswedan, dengan takut ketika Pak Anies Baswedan ini menjadi presiden di 2024. Jadi politik identitas ini hanya disemayatkan kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau para calon-calon yang lainnya itu menggandeng ulama, menggandeng nama ustadz, itu nggak dikatakan politik identitas bagi mereka. Jadi yang benar itu mereka sendiri. Kita mencerahkan kepada masyarakat, kepada warga, jangan kita termakan oleh fitnah-fitnah para orang-orang yang perusak demokrasi ini, para fitnah, para buzzer terhadap pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya prestasi. Itu yang kita cerahkan, jangan termakan fitnah-fitnah para orang-orang yang tidak ingin bangsa ini maju ke depannya. Emang Nabi mengatakan bahwa suatu saat kita akan ditemukan zaman penuh fitnah. Pemimpin-pemimpin baik, pemimpin-pemimpin jujur itu tidak dipercaya, tapi pemimpin-pemimpin pembohong yang hanya janji-janji palsu itu dipercaya. Sementara pemimpin yang baik, yang punya prestasi, yang punya yang jujur, yang amanah, yang menempati janjinya, akan tetapi tidak dipercaya, malah difitnah.
kita harus bisa bersatu, bagaimana bangsa ini bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ke teman-teman, kebetulan nih azan Isya, kita akhiri dulu beritanya. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang amanah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.